Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Kusuma Wardani dengan NIM 12170500008. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioinformatika, atau mungkin khususnya lebih ke menjelaskan codingan daripada contoh bioinformatika itu sendiri. Nah, sebelumnya, apa sih bioinformatika? Jadi, bioinformatika itu adalah ilmu yang mempelajari penerapan teknik-teknik komputasi untuk mengelola dan menganalisis informasi hayati gitu. Jadi bioinformatika ini tuh lebih condong kepada eh, kolaborasi antara bidang-bidang matematika, statistika, informatika untuk memecahkan masalah-masalah dalam bidang biologi gitu. Contohnya yang terutama gitu yang terkait dari penggunaan sequence DNA dan asam amino gitu biasanya. Nah, di sini saya udah ada contoh codingan, contoh kode dari GitHub-nya Data Professor mengenai predicting activity of short antimicrobial peptides. Jadi eh untuk memprediksi aktivitas antimikroba dalam eh, peptida gitu. Jadi peptida itu apa? Peptida itu adalah ikatan penyusun asam amino dan asam aminonya sendiri itu tuh untuk menyusun protein. Jadi simpelnya protein itu tersusun dari beberapa asam amino dan asam amino itu tersusun dari ikatan-ikatan peptida gitu. Nah, di sini sebenarnya saya udah ada kode labnya, kode lab Google Colab-nya daripada codingan di dasar ini. Saya, baik. Nah, ini udah saya masukin ke Google Colab. Setelah saya coba, ini tuh nggak jalan gitu di situ. Jadi mungkin ada beberapa package yang nggak ke import atau mungkin ada eh, problem lainnya yang tidak memungkinkan untuk di-run di Google Colab ini. Jadi pada hari saya akan menjelaskan langsung dari GitHub-nya ini saja. Tapi semoga eh, mudah dimengerti gitu. Dan di sini tuh ada contoh-contoh langsung outputnya gitu. Beliau udah melampirkan outputnya juga. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait codingannya gitu. Oke, untuk yang pertama, ini kita install Conda-nya dulu. Conda ini adalah Python 3.7. Ya, nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita akan download dan install pFeature, di mana pFeature ini adalah untuk menghitung sifat-sifat asam amino yang sangat penting untuk untuk mengukur sifat molekuler pada peptida yang akan kita jadikan model nanti gitu dengan cara menggunakan perintah widget, widget dari GitHub-nya nih kita download, terus kita unzip dulu. Lalu kita pindah ke folder pFeature tadi dengan menggunakan perintah cd. Nah, lalu setelah di-download, kita install dengan menggunakan perintah Python setup dot p. Nah, ini nanti peptida yang memiliki aktivitas antimikroba ini kita akan gunakan nanti sehingga setelah kita menginstal pFeature ini, pustaka atau library di pFeature ini akan mengizinkan kita untuk menghitung sifat molekuler peptida yang akan digunakan sebagai eh, feature pada dasar model pembelajaran machine learning hari ini gitu. Setelah kita install pFeature, kita install juga cdhead. Kita unduh Conda untuk menginstal library cdhead-nya.
Sedikit ini untuk apa? Untuk menyaring redundansi atau eh, istilahnya mungkin mereduksi ya, mereduksi apapun dalam rangkaian si peptida. Jadi nanti peptida yang sangat mirip itu akan dihilangkan sehingga nanti kita akan dapat subset peptida yang eh, bersifat non redundan atau unik gitu. Jadi nanti yang itu, yang non redundan itu yang akan kita gunakan sebagai model. Ini kita install, nanti akan keluar seperti ini. Lalu kita akan eh, mengload peptide dataset atau dataset peptidanya dari ini, dari link ini. Kita akan widget lagi. Ini kita akan mendownload, enggak, ya mendownload data si ini ya, peptidanya dari data profesor ini berupa file pasta. Nah, ini train underscore PO itu data positif. Tapi dari data apa namanya ini pelatihan gitu. Jadi dalam link ini kan itu ada dua data gitu, ada data yang bebas model yang download aja tinggal nge-get gitu. Dan positif dan yang negatif. Nanti setelah di download filenya, kita bisa lihat nih filenya, isi filenya itu. Barangkali teman-teman penasaran dengan pakai perintah cat. Nah, nanti akan keluar file-file ini datanya, akan keluar data pelatihannya tadi. Nah, ini karena kita melihatnya yang nah itu negatif. Jadi non AMP, non AMP ini artinya non antimicrobial peptide. Jadi ini yang negatifnya. Nanti akan keluarnya nama identifikasinya, terus ini nomor identifikasinya, dan ini eh, apa peptide sequence-nya. Jadi ini ada banyak banget ya. Ini contohnya di sini, ini tuh urutan-urutan peptide-nya guys. Nih mana ya? Ini misalnya ini M. M itu mungkin apa ya? Metosin mungkin. Terus G ini glisein. Ya mungkin itu. Jadi itu nama-nama urutan dari masing-masing peptide guys. Maaf mungkin aku kurang tahu ya, kurang memahami nama dari tadi sendiri. Mungkin bisa kalian search C itu apa, M itu apa, P itu apa, G itu apa dari Google mungkin ya. Ini ada banyak banget datanya di dalam file yang tadi. Kita langsung scroll aja. Oke. Kalau misalnya tadi itu yang negatif ya, yang non AMP. Kalau misal kalian mau yang positif, nanti kalian yang naiknya itu tinggal diganti aja jadi pop gitu. Oh, it's mean pop means positif and negatif means negatif. Itu ini beberapa sih. Oke. Nah, terus kita yang kumpulan data positif atau yang negatif tadi itu disatukan lalu diklasifikasikan eh, menggunakan klasifikasi biner itu menggunakan scikit-learn yang akan mengklasifikasikan kumpulan data agregat tadi atau gabungan data gabungan tadi apakah nanti peptide itu akan menjadi aktivitas antimikrobial otoritas positif atau negatif gitu. Nah, di sini kita akan remove redundant sequence using cd-hit atau mereduksi tadi. Tadi kan kita baru ngeget ya, baru ngeget si filenya. Sekarang kita akan mereduksi si ini nih, sequence ini dengan menggunakan perintah cd-hit gitu. Jadi ini tuh mungkin apa ya tolak ukurnya kali ya. Jadi kalau misalnya lebih dari 0,99 nanti akan dihapus dan yang kurang dari 0,99 juga akan dihapus gitu.
Nah, nanti ini keluar total sequence-nya 1445 sequence yang udah di reduce gitu. Nah, perintah get ini kita eh sebentar. Nah, perintah sequence ya sequence reduce sequence ini kita bisa lihat hasilnya dengan menggunakan perintah grep. Jadi ini untuk yang ini tuh jumlah apa ya, hasil atau mungkin apa ya, jumlah peptide yang tersisa gitu. Sebelum 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 ini jumlah peptide yang ada sebelum di reduce atau di remove itu adalah 1529 sequence dan yang sesudahnya itu ada 1422. Nih, totalnya 1422. Sebelumnya itu ada 1529 gitu. Nah, ini tuh kenapa dikurangin gitu? Itu untuk mengurangi eh, redundansi itu. Jadi nanti urutan yang kayak yang kalau nggak redundansi itu nanti modelnya akan bias gitu. Jadi lebih mungkin lebih apa ya, bahasanya itu lebih efektif atau efisien jika kita ngereduksi dulu si sequence-nya gitu. Nah, ini adalah tabel isi dari fitur-fitur eh, peptide yang ada di P-Feature Library ini. Nih, kita akan mengkalkulasi atau menghitung feature, menghitung komposisi dari feature yang kita akan pakai gitu. Jadi ini feature kelasnya, misalnya AAC itu amino acid composition dan ini fungsinya AAC underscore WP. Jadi AA itu apa fitur yang apa sih di depan gitu kalau nggak salah. Nah, si ini bawaannya belakangnya dan WP ini adalah fungsi untuk eh apa namanya untuk eh menghitung ya ini adalah fungsi untuk menghitung apa namanya itu properti untuk menghitung properti ya untuk menghitung properti. Nah terus ini kita akan contohnya kita akan menghitung komposisi dari asam amino. Kita import dulu pandas itu untuk apa ya, membaca si ini outputnya nanti. Nah ini kita import dulu fungsi yang tadi di dalam library feature itu. Nah, logika ini tuh intinya nanti si fungsi AACWP ini akan menghitung komposisi asam amino dengan menggunakan argumen input dan output. Jadi ini adalah file masukan, file inputan dan yang ini akan mengeluarkan output dan setelah menghitung komposisi asam amino, kita akan membacanya ke Panda ini. PD itu Panda kan diganti jadi ASPD. Jadi Panda itu akan dibaca. Terus ini tuh menggunakan fungsi yang apa read CSV ini. Dan di mana keluarannya adalah argumen inputan juga gitu. Nanti dikembalikannya berupa ini mengembalikan nanti akan mengembalikan output gitu. Nah, ini eh, XCC ini menjalankan inputan yang filenya itu udah urutan si peptide-nya itu udah di CD hit gitu, jadi udah direduksi. Nah, ya terus nanti berupa apa namanya menghasilkan file output yang memiliki eksistensi AACP. Jadi asalnya TXT, di ini jadi AACP, AAC dan eksistensinya CSV gitu.
Ya mungkin ini hasil logika yang ini gitu. Nanti akan keluar tabel seperti ini. Nih, tabel gini. Oke. Ada 20 kolom, ada 20 ini sama minus, ada feature. Nah, ini untuk perhitungan yang divisi atau di peptide conversion. Tadi kan kita pakai yang S9. Ya, sekarang kita akan mengkalkulasi feature for both positive and negative class, lalu menggabungkannya menjadi dua kelas dan apa ya merge digabung dalam kelas label. Jadi ini kita akan buat eh, tabel dari sini, dari sini tambahan fitur gitu ya. Ada kelas. Jadi di ujungnya itu nanti, jadi ini kita menyatukan menghitung yang positif, negatif, dan feature name. Feature name ini diganti jadi feature mana yang kalian mau hitung gitu. Misalnya kita mau hitung AAC, jadi feature calculation, positif, negatif, dan AAC. AAC ini berupa file yang ini, yang kayak gini. Nah, kalau misalnya udah dihitung, nanti kita akan dapat positive feature dan negatif feature-nya. Terus nanti si kelas label ini eh untuk jadi kita bikin label baru, enggak kelas baru berupa label, ada label positif dan negatif gitu. Dimana nanti si label positif dan negatif itu akan disatukan dalam satu kolom. Jadi atas bawah itu yang ini, LK ini, dan ditambah kelas baru di ujungnya, di akhirnya itu pakai eh, logika ini. Mungkin lebih jelasnya ini ada ya, ini outputnya. Jadi yang aku bilang tadi ini kan 20 feature, terus dipisah ke dalam, jadi ada ditambahin label positif dan negatif di dalam satu kolom, jadi ke atas bawah ini. Ini berdasarkan logika yang ini, guys. Ini logika yang ini yang atas bawah, dan ditambahnya positif dan negatif ini dari logika yang ini. Lalu untuk penamaan kelas di akhirnya ini, kolom di akhirnya itu dari sini. Jadi mereka itu dipisah gitu di pinggir gitu. Ya, lanjut kita ke data pre-processing. Feature dulu, tekan dulu step ini. Ke dalam dua variabel X dan Y gitu. Jadi yang ini 20 asam amino ini 20 feature ini kita dijadikan sebagai X, dan label itu akan kita jadikan sebagai Y gitu. Dimana kalau positif itu bernilai 1 dan negatif itu bernilai 0. Jadi kita akan print bentuk dari si X-nya. Itu ada 2759 row dan 20 kolom. Yang row ini udah eh, terdiri dari positif dan negatifnya gitu. Terus kita akan coba feature selection. Jadi ini adalah eh, logika. Logika di mana fitur yang memiliki varian rendah dari kumpulan data yang ada itu akan dihapus gitu dan dicetak sebagai X2. Nih. Nah, ini setelah kalau misalnya di print ini akan keluar kayak gini. Dan ini tuh hasil yang udah direduksi lagi gitu. Yang udah varian yang udah dihilangin itu jadi seperti ini. Kenapa sama? Karena itu artinya tidak ada yang dihilangkan. Jadi jadi ini nilainya tetap sama. Mungkin kalau misalnya kalian coba pakai yang di PC tadi, yang di peptide itu mungkin saja ada yang hilang gitu. Lalu kita akan membagi ke dalam 4 subset, sorry.
Ini ada X train, X test, ya train and ya test. Ini tuh subset untuk menguji set yang latihan, data pelatihan ini dan data yang pengujian. Seperti yang aku bilang tadi di atas itu ada kalian pas nge-get itu ada data pelatihan dan data pengujian gitu. Nah, karena aku mau coba ngetes dua-duanya gitu. Jadi ini kita dua-duanya dipakai gitu dan ubah jadi 80-20 pakai text size 0,2 ini. Terus acak keadaan acak 42 sampel dan certify sama dengan yaitu jadi rasio aktif dan nggak aktifnya itu dipertahankan selama pemisahan data gitu. Split. Nah, ini kita akan menggunakan lazy predict sehingga nanti kita dapat membangun lebih dari 30 algoritma model pembelajaran machine learning gitu. Ini kita install dulu pakai perintah ini, terus kita import library-nya yang perlu-perlu gitu. Nah, ini yang dataset tadi kita masukin lagi, terus data split-nya, dan ini defines and build the lazy classifier. Oke, di sini eh kita mendefinisikan menggunakan lazy classify karena kita akan menggunakan klasifikasi biner dan kita akan menggunakan metrik khusus yang disebut matematika. Ini yang ini dan ini yang ini untuk eh menggunakan koefisien korelasi untuk menangani ketidakseimbangan kelas secara efisien. Nah, di sini untuk modelnya ini teman-teman bisa gunakan yang train dan yang tes gitu. Jadi kalau misalnya mau coba pakai data pelatihan, kalian pakainya train. Kalau misalnya data pengujian, kalian bisa coba juga yang tes gitu. Yang ini. Dan ini kita coba print model yang data pelatihannya. Kita akan keluar seperti ini. Nah, ini koefisien korelasinya, random forest, glacier. Oke. Nah, ini model tesnya ke data yang pengujian. Nah, ini kalau mau lihat yang isi file yang white-test. Nah, terus ini ada untuk menampilkan plot dari akurasi. Plot itu lebih ke apa ya? Mungkin diagram ke bawah gitu. Coba nanti kita lihat ya. Nah, ini kalau misalnya di run, itu kalian akan menghasilkan ini. Plotnya kayak gitu-gitu. Kalau tadi kan data apa ya, tabel ke samping. Dan ini plotnya ke bawah gitu. Nih, ini tuh hampir seperti ini. Karena tadi yang train kan, jadi yang ini. Tapi dibuat dalam bentuk plot ke bawah. Oke. Nah, sekarang ini ada random forest. Build random forest model. Kita akan menggunakan random forest model. Ini kita build dulu, terus aplikasikan untuk membuat prediksinya kayak gini. Terus kita apa namanya print dulu feature kelasnya. Nih yang ini. Kita akan keluar kayak gini. Ini feature kelasnya. Contohnya outputnya gitu. Tapi di sini nggak dilampirkan gitu. Oke, nah sekarang kita akan membuat nilai akurasinya pakai perintah rf.score x underscore test terus koma y underscore test. Ini kita menerapkan RF model atau random forest model itu untuk memprediksi kumpulan data pengujian dan menghitung skor akurasi gitu. Karena ini tes. Kalau misalnya mau coba data pelatihan ya kalian ganti lagi ini jadi train gitu. Nanti hasilnya itu keluar berupa angka akurasinya gitu. Nah, kalaupun misalnya
kalian mau coba cara manual, dari sini sampai ke bawah ini sampai sini, ini adalah perhitungan manualnya gitu. Nah, lalu di sini ada erosi curve. Ini tuh untuk menambahkan apa namanya kurva ya, kurva dari si angka akurasi itu. Misalnya ini kan tadi akurasi pengujian, jadi kita akan menampilkan si kurvanya. Oke, fungsi plot underscore erosi underscore curve, terus ini modelnya, terus ini data pengujiannya, dan pakai perintah plt.show. Kita akan tampil kurva seperti ini. Begitupun dengan yang ini namanya yang train, yang data pelatihan. Ini contoh kurva yang data pelatihan dan ini contoh kurva yang data pengujian. Ini ini adalah eh, area di bawah kurva. Nah, angka akurasinya di 0,74. Ini tuh sama dengan perhitungan yang RF dot score tadi. Oke, sekarang kita beralih ke feature importance. Jadi kita akan menampilkan fitur yang paling penting gitu. Ini kita display data frame dulu, kita display dulu, maksudnya tampilkan kerangka data yang tadi F2 yang kita udah ambil ini, yang udah direduksi untuk yang varian rendah tadi. Oke, terus kita eh pakai rata-rata dalam indeks Gini. Ini Gini, kita pakai yang Gini nanti ini di run, ini tuh di apa namanya disatuin juga di apa namanya ditumpuk, digabungkan perhitungannya menggunakan concat. PD itu dibaca lagi oleh Panda tadi. Nah, ini kalau misalnya udah di run, plot hasilnya itu berupa plot sama seperti yang plot di atas tadi, yang plot akurasi tadi. Nah, ini tapi ini merupakan plot feature importance. Jadi ini dia akan keluar. Nah, ini feature isi indeks Gini-nya, indeks Gini. Isinya kayak gini. Ada ini feature-feature peptide. Soalnya apa ini kayak itu eh lisin. Nah, setelah diplot nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini semakin ke bawah itu nilai importance-nya tuh semakin rendah. Jadi yang di atas ini merupakan fitur paling penting. Jadi K, D, E, L, G ini tuh merupakan 5 fitur teratas gitu. Mereka itu dianggap bekerja sangat baik dalam kinerja model mereka. Nah, itu jadi dianggap sebagai fitur paling penting dalam model yang kita pakai tadi, yaitu random forest gitu, kayak gitu. Apa ya, lisin, di itu asam aspartat, niglutama, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan dalam video hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi. Mungkin bisa dikoreksi dalam eh, kolom komentar. Saya terima kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh. Eh.